Halo Sobat BLKP, kembali lagi nih bersama dengan Vira di Kopdar BLKP, konten pintar dari BLKP. Sob, kalau kamu bisa pilih buat tinggal di hunian, mungkin kamu masih bingung, ya mau pilih hunian yang seperti apa yang bisa kamu tempatin gitu. Nah kalau misalnya kamu masih bingung, jangan bingung-bingung ya Sobat, karena sebuah apartemen penthouse bisa jadi pilihan buat kamu nih. Terlebih buat yang tinggal di kota-kota besar. Lantas apa aja sih plus dan minusnya kalau tinggal di sebuah apartemen penthouse? Nah, penasaran pengen tahu? Sebelum kita bahas tipe macam hunian apa sih yang satu ini, jangan lupa buat subscribe, like, share, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasi akun YouTube ini. Hunian saat ini udah berkembang seiring dengan perkembangan waktu yang ada. Nah, beragam hunian yang ada juga mengikuti tren yang sekarang ini sampai mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya terhadap sebuah tempat untuk ditinggali bersama ataupun dengan keluarganya. Nah, pada saat ini ada juga sebuah hunian yang bisa dibilang mewah tapi sebesar rumah pada umumnya loh. Dalam hal ini nih, nama dari hunian tersebut adalah apartemen penthouse nih Sob. Bahkan kota-kota besar di Indonesia juga bisa didapati sebuah apartemen dengan model yang cukup mewah ini. Nah, lalu kenapa sih sebuah apartemen penthouse ini bisa trending dan jadi pilihan buat dipilih untuk dihuni oleh masyarakat? Kalau soal itu, yuk kita bahas sama-sama biar kita tahu nih apa aja soal apartemen penthouse yang satu ini ya Sobat. Ketahui apa itu penthouse? Nah, sebelum kita bahas apa aja kelebihan dan juga kekurangan dari sebuah apartemen penthouse, ada kalanya nih kamu perlu tahu dulu nih Sob, apa sih arti penthouse itu sendiri? Nah, dalam pengertiannya, penthouse dalam bahasa Indonesia berarti gria tawang. Sebuah penthouse biasanya berada di lantai paling atas dalam sebuah gedung hunian apartemen. Berbeda dengan sebuah apartemen pada umumnya, biasanya sebuah penthouse itu ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan ruangan apartemen lainnya ya Sob. Makanya penthouse itu adanya di paling atas Sob, bukan di bagian tengah ataupun bawah dari bangunan itu sendiri. Selain itu, ciri karakteristik dari sebuah penthouse adalah unitnya yang mempunyai kaca-kaca yang lebih besar dibanding unit lainnya. Nah, nggak cuma itu, unitnya juga bisa dilengkapi dengan ruangan yang lebih besar dengan teras yang lebih luas sampai untuk bagian kamarnya pun terlihat lebih mewah. Jadi nggak heran nih Sob, kalau sebuah apartemen penthouse itu bisa dibilang udah mirip kayak rumah mewah gitu. Tapi ya bedanya, adanya di atas ketinggian dan bukan rumah tapak seperti pada umumnya. Nah, buat kelebihan pertama yang pastinya adalah punya interior mewah dan elegan nih Sobat. Kebayangkan tinggal di tempat dengan hunian ataupun material bangunan yang dari produk mewah gitu. Wah, serasa kayak lagi di istana kita ya Sobat. Dihadirkan dengan hunian eksklusif, pastinya apa yang ditawarkan juga dihadirkan secara spesial dalam huniannya itu sendiri Sobat. Di poin plus yang kedua yaitu sisi eksklusivitas dan juga ketenangan bagi penghuninya. Buat kamu yang gak suka keramaian dan sukanya sama ketenangan, mungkin sebuah apartemen penthouse juga bisa jadi pilihan lain buat kamu nih. Nah, selain terhindar dengan keramaian tetangga, suara bising dari kendaraan atau orang lalu lalang juga nggak bakal terdengar. Kecuali kalau ada pesawat lewat ya beda cerita ya, helikopter lalu lalang gitu ya. Yang ketiga, nilai plus dari sebuah apartemen penthouse adalah punya ventilasi kualitas terbaik bagi penggunanya. Nggak cuma soal ventilasi, dari sisi pencahayaan juga untuk tipe jenis unit ini pastinya akan cukup cerah dan terang karena berada di sisi paling atas bangunan gedung itu. Nah, untuk poin yang keempatnya sendiri, nilai plus yang bisa dirasakan ketika mendiami bangunan apartemen mewah ini adalah fasilitas lengkap yang tersedia secara eksklusif bagi penghuninya. Mau lift pribadi? Ada. Mau balkon sendiri? Ada. Bahkan kolam renang sendiri? Ada juga Sob. Nah, buat kekurangan dari hunian apartemen penthouse nih, meskipun punya sisi kelebihan yang bisa kamu dapetin ya Sob, ternyata tinggal di apartemen penthouse itu ada kekurangannya ya Sobat. Ya ada plusnya, pasti juga ada minusnya dong kalau mau tinggal di suatu hunian. Nah, kalau tinggal di apartemen penthouse itu, apa aja sih kekurangannya? Selain secara bentuk fisiknya, ini bukan rumah tapak, kekurangannya itu ada beberapa nih Sob yang bisa kamu ketahui sebelum kamu punya rencana buat tempatin sebuah hunian di apartemen penthouse. Salah satu kekurangan yang jadi bahan pertimbangan utama nih Sob adalah biaya perawatannya yang gak sedikit. Beda sama hunian rumah tapak yang kalau perawatannya mungkin lebih terjangkau gitu. Khusus buat apartemen penthouse ini nih, pastinya kamu perlu biaya yang cukup besar per bulannya. Belum lagi mungkin ada biaya operasional, biaya parkir, dan sebagainya yang ada setiap
dari unitnya itu gitu. Jadi setiap satu unit kamu harus bayar itu. Dan selain itu, kekurangan lainnya ketika punya apartemen penthouse itu tuh adalah bisa jadi fasilitasnya yang nggak maksimal buat digunain sama penghuninya. Udah bayar mahal-mahal, fasilitasnya nggak digunain di tiap hari. Wah, bisa rugi kan, sayang gitu. Kamu harus pakai liftnya tiap hari, tiap jam, tiap menit naik turun. Biar berguna. Dan kekurangan yang terakhir adalah harganya mahal sobat. Perlu kamu ketahui nih sobat BLKP ya, rata-rata sewa apartemen penthouse itu jauh lebih mahal dibanding dengan unit apartemen pada umumnya. Selain itu, kalau dihitung-hitung malah bisa nyaingin bulanannya rumah tapak yang umumnya gitu sob. Nah, sobat, itulah tadi tentang apartemen penthouse yang cukup populer di kota-kota besar untuk dihuni nih sob. Kalau kamu bakal pilih tinggal di apartemen penthouse atau rumah tapak kayak umumnya? Coba deh share pilihan kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu mungkin pengen punya apartemen hunian kayak apartemen penthouse, kamu bisa modif rumah kamu dengan nuansa apartemennya yang mewah lewat material baja ringan dari BLKP nih sob. Yap, materialnya ini udah kebukti daya tahannya dan juga cocok buat tiap bangunan. Dilengkapi dengan standarisasi SNI Certified by ISO 9001-2015, produk materialnya juga terjamin dengan uji lab ketahanan produk. Selain itu, material ini juga sudah mempunyai 4 tahun garansi warna hingga tersertifikasi TKDN 2234981. Nah, gimana sobat BLKP semuanya? Masih pengen tahu beragam konten-konten yang menarik lainnya? Soal desain, bangunan, atau konten seru yang lain-lain lagi? Kamu bisa langsung cek website kita di www.blkp.co.id buat dapetin konten informatif lainnya. Selain di website, sobat juga bisa langsung cek akun sosial media kita nih, ada Instagram di blkp_id dan juga TikTok blkp_id. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video YouTube dari BLKP. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah!